dalam suasana Natal kita juga mau sampaikan selamat hari Natal dan juga sekaligus selamat tahun baru. Kemarin Bapak Ibu kalau masuk gereja pasti dengar ada komitmen kita ialah mau hidup atau mati. Ulangan 30 bilang begitu toh. Itu pilihan. Mau hidup atau mati. Kalau mau hidup mesti bikin apa? Kalau mau mati mesti bikin apa? Hari ini minggu pertama tahun 2022 ini kita mesti mengucap syukur kepada Tuhan Yesus oleh karena Dialah yang telah menuntun, rembeng, gendong kita semua melintasi tahun 2021 dan ada di tahun 2022 ini. Ketika kita semua berada di tahun 2022 ini yang pasti kemarin kita bilang memilih hidup atau mati. Hari ini kita akan belajar Bapak dan Ibu. Hari kedua ini kita belajar bahwa kita butuh apa? Butuh sesuatu keseng, butuh Tuhan keseng, butuh firman-Nya keseng. Itu kita akan belajar dari sana. Kita butuh jaminan. Untuk bagaimana kita mesti hidup ke depan. Ada 352, 65 hari kita jalani. Tuh. Pasti kita butuh pegangan. Butuh jaminan. Bagaimana kita mesti hidup ke depan. Apalagi kita masih tahu mudah-mudahan tahun ini corona berakhir. Itu kita pun doa seperti itu. Jangan lama-lama. Kurang kita pun anak-anak susah. Lulus naik kelas tapi yang berkualitas. Yang bisa bersaing dengan orang lain. Apalagi kalau bapak dan mama malas bina di rumah. Atau juga kadang-kadang kita pengekonomi terganggu karena corona. Dan juga masalah-masalah yang lain. Tapi firman Tuhan hari ini menunjukkan adanya jaminan bagi kita. Menjalani tahun 2022 oleh lembaga Alkitab GPM. Kita akan bicara tentang ada dalam tema hidup dalam kekayaan kasih karunia Tuhan. Kalau bicara kekayaan itu merupakan idaman setiap orang. Siapa yang mau miskin? Siapa yang mau setengah mati? Siapa yang mau sengsara? Orang punya idaman bahwa kalau bisa ketong kaya dan semakin kaya. Makanya orang biasa berbicara tentang kekayaan dan bagaimana mencarinya, bagaimana mendapatkannya. Namun kekayaan yang ketong pikirkan itu penting. Tapi ada efek samping. Tapi hari ini kita akan belajar. Kita akan berupaya
memahami teks ini, sebab kalau bicara kekayaan, orang butuh mobil kan? Orang butuh kendaraan, orang butuh rumah yang mewah, orang butuh kalau bisa ada punya deposito yang berguna bagi masa depan, keluarga, rumah tangga, anak-anak. Tapi sebenarnya kalau orang menjadi kaya itu juga tidak ada masalah. Coba tunjukkan di mana Alkitab melarang orang sampai kaya. Karena orang berjuang mati-matian untuk mendapatkan kekayaan itu. Kerja siang malam, banting tulang. Tapi kadang-kadang lupa ibadah, lupa baca Alkitab, lupa sembahyang di rumah bersama istri atau suami bersama istri dan anak-anak. Dunia ini mengidentikan kebahagiaan dengan kekayaan materi. Padahal kita semua tahu, materi itu tidak menjamin kebahagiaan. Uang banyak di bank, tapi kalau bank tak bakar, angus. Mobil satu kalau tak bakar di jalan, angus. Itu berarti bahwa materi itu, kekayaan itu tidak dapat menjamin kebahagiaan. Nah, oleh karena itu biasa orang bilang kalau mengajar kekayaan, mengajar materi itu hanya seperti menghidup. Ya. Orang mengajar angin atau menjaring angin. Penting juga materi itu. Tapi hati-hati jangan mendapat julukan ahli kerja tapi sama dengan menjaring angin. Sempung apa-apa. Kaya tapi ananas yang jadi apa-apa. Begitu kan? Ada kadang-kadang begitu tuh. Bapak tentara belum tentu anak jadi tentara. Bapak polisi belum tentu anak jadi polisi. Bapak dan mama pendeta belum tentu anak jadi pendeta. Belum tentu. Tapi firman Tuhan hari ini mau bilang perkataan bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, kepadanya akan diberikan kekayaan, kasih karunia. Dan kasih karunia itu tak dapat diberikan oleh siapapun. Tidak dapat diberikan sendapatkan di dunia ini. Kecuali oleh Tuhan Allah sendiri. Dan oleh karena itu ketika kita membaca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-10 itu Bapak dan Ibu, kita mau bilang minimal ada 3 bentuk kekayaan besar yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita. Yang pertama, kekayaan yang pertama itu bicara tentang status sebagai umat pilihan Allah dan anak-anak Allah. Atau bersyukur Bapak dan Ibu. Banyak orang di dunia ini penuh dengan manusia, hampir penuh dengan manusia. Tapi ketuk ini adalah orang-orang yang dipilih. Umat pilihan Allah dan anak-anak Allah. Kalau Bapak dan Ibu punya anak-anak atau dulu pernah jadi anak-anak, senang tuh kalau ada Bapak dan Mama berlindung tuh. Senang itu pasti senang. Sekarang juga kalau ada punya anak-anak di rumah, mereka sangat senang tuh
Kalau dilindungi, diterima oleh papa dan mama. Tapi juga ada papa dan mama yang nakal kok. Kekerasan terhadap anak. Orang tua sekarang juga kadang-kadang jual anak untuk ya kepentingan ekonomi. Ya kalau kita baca di TV begitu. Kita bersyukur. Tuhan Yesus katakan bahwa katong ini adalah umat pilihan Allah, anak-anak Allah. Dan katong dipilih. Bukan katong yang memilih Allah. Nanti Bapak Ibu baca di, kalau saya salah itu di Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bapak Ibu saya percaya tolong baca. Kalau kurang yakin. Tuhan Yesus katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Status ini, Bapak dan Ibu, adalah sebuah keajaiban. Dan itu terjadi sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Menarik itu. Status sebagai umat pilihan, anak-anak Allah itu sudah dikenakan, sudah ada sebelum dunia ini, sebelum kata semua lahir. Begitulah yang paling gampang. Sudah ada sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Artinya ini mau bilang perkataan bahwa ketong ini adalah orang-orang yang sangat berharga. Berharga di pandangan Allah. Walaupun tadi beta bilang ada orang tua juga yang lupa anak-anak mama terutama. Kalau kita baca di apa nama itu Yesaya 49 ayat 15 dan semuanya. Ibu-ibu bisa lupa anak. Tapi Tuhan Allah tidak pernah melupakan. Karena apa? Tuhan Allah telah melukiskan kita di ataupun telapak tangan. Dan tembok-tembok kita ada di ruang matanya. Saya katakan. Kalau memang Tuhan selupa ketong, maka ketong juga boleh lupa dia. Ketong sangat membutuhkan dia dalam hidup ini. Sama dengan kalau ketong tenggelam di laut, ketong butuh oksigen. Kasih berenang bisa mati kan. Makanya kapal terangkat itu. Orang-orang berenang di laut itu butuh oksigen supaya tetap selamat. Butuh Tuhan. Dan sebagai orang-orang pilihan Allah, kekayaan kita adalah jaminan keselamatan. Hidup. Jaminan keselamatan. Yang kedua, kita juga butuh penyertaan Tuhan. Sebab kita semua merasa sangat aman. Seperti tadi anak-anak itu, mereka sangat merasa aman kalau ada dalam lindungan papa dan mama. Ketong orang-orang percaya, orang-orang yang telah diselamatkan ini sangat merasa aman. Jika ketong ada dalam tangan Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, senantiasa dapat datang kepada Tuhan untuk mendapatkan pertolongan pada waktu yang tepat.
Kalau kau datang pada Tuhan, pasti kau dapat pertolongan yang tepat pada waktunya. Makanya jangan ragu. Toh? Jawaban Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam masalah-masalah kita. Tidak boleh ragu. Itu kita telah rasakan. Hampir 2 tahun kita berada di menghadapi coronavirus itu. Membuat kita takut. Walaupun ada yang meninggal, saudara kita, orang-orang terkasih kita yang meninggal. Tapi Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan setianya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu akan berubah pada waktunya. Begitu masalah-masalah kita. Yang pasti bahwa kita masuk tahun yang baru ini 2022 ini, kita PR yang pernah selesai. Bangun pagi ada PR baru. Tidur malam bawa ingat biasanya PR apa lagi. Tapi kita jangan boleh jauh dari Tuhan. Hal yang kedua dari catatan ini ialah dari teks Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu. Bahwa kekayaan yang kita terima ialah kita boleh peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kita tahu, kita belajar sampai dengan hari ini bahwa sebelum Kristus menyelamatkan kita semua adalah hamba-hamba dosa. Ketua semua pun kehidupan ini dililit, diikat oleh dosa. Dosa itu yang menguasai kita. Mungkin contoh yang paling ringan saja, dosa melilit kita. Kadang-kadang kita sudah apa satu mau dua, sudah apa mobil satu mau mobil dua, mobil tiga. Mesti ada punya trayek bentas misalnya toh. Dan itu bikin kita sempuas, sempuas. Mau cari terus, tapi sangat apa-apa. Pada Ibu, dosa itu sedang melilit kita. Tapi di dalam dan oleh darah Kristus kita ditebus. Di mana Tuhan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Kita membaca dalam Kolose itu pasal 2 ayat 13 dikatakan di sana bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa kita serta memberikan kepada kita kekayaan yang lain bagi kita, yaitu kita semua adalah orang-orang yang telah merdeka. Kita memiliki perasaan bebas. Kita memiliki rasa aman dalam hidup ini. Tapi sekali lagi, sebagai orang-orang merdeka jangan katong salah mempergunakan kemerdekaan yang Tuhan kasih itu. Tapi kemerdekaan itu senantiasa dipakai untuk memuliakan Tuhan. Hal yang ketiga, catatan yang ketiga dari teks ini. Ayat 13 dan 14 bilang begini. Kekayaan yang paling besar yang ketong peroleh yang Tuhan kasih per ketong yang merupakan kasih karunia itu ialah bahwa ketong semua dimeteraikan dengan Roh Kudus saat kita percaya kepada Yesus
Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang menjadi jaminan bahwa keselamatan yang Tuhan janjikan kepada kita adalah sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Dan sesuatu yang pasti itu adalah milik kita. Roh Kudus itulah yang menyatakan kepada kita kehendak Allah. Sekaligus memungkinkan kita melaksanakan kehendaknya. Dan oleh karena itu saudara-saudara, sangat berbahagia kita yang mendapat berkat rohani yang tidak ternilai. Dan sebagai orang-orang yang mendapatkan berkat rohani itu, sepatutnya kita hidup bertanggung jawab sebagai orang-orang pilihan Allah. Yaitu hidup kita mesti menjadi puji-pujian bagi kemuliaan Allah. Hidup sebagai orang-orang pilihan Allah, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Setia adanya. Oleh karena itu kita mesti belajar hidup sesuai dengan kehendaknya. Itu penting buat kita semua. Hidup dengan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Hidup dengan senantiasa kita mesti memiliki iman kepada Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah menerima berkat-berkat Tuhan. Saudara-saudara, menarik bahwa sebagai orang-orang yang memperoleh kasih karunia, kita diminta untuk hidup di dalam kasih karunia itu, kekayaan kasih karunia itu. Yang pertama kita mesti mengucap syukur. Kita mesti berusaha supaya kita punya hidup ini mesti berguna, mesti bermanfaat. Kita mesti menampakkan kematangan dan kedewasaan iman kita kepada Tuhan itu. Yang mesti nampak dalam kita punya kelakuan hidup hari-hari. Antara papa dan mama, mama dan papa, orang tua dan anak-anak. Bahkan di mana saja di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja ini. Kematangan dan kedewasaan iman itu akan nampak dalam sebuah kehidupan yang berkualitas. Menjadi orang-orang yang bekerja keras. Orang-orang yang memiliki kekayaan itu tidak hanya untuk diri sendiri. Tapi mesti dimanfaatkan juga bagi orang-orang yang sangat membutuhkannya. Kematangan dan kedewasaan iman itu mesti membuat kita taat, setia, jujur, hidup dalam kebenaran. Teman-teman saya kata semua, shalom.
Kita akan masuk dalam pelayanan baptisan.